Oke, selamat siang, saudara-saudara. Kita mulai ya acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, saudara-saudara, untuk UASnya nanti adalah Anda mencari jurnal, ya, jurnal internasional atau juga nasional gitu kan, yang khusus topiknya adalah atau bidangnya adalah bidang wireless and networking, ya. Jadi Anda itu mencari jurnal, yang jurnalnya itu bidangnya khusus untuk membahas tentang paper-paper tentang wireless, teknologi wireless, ya. Nah, ini suatu contoh aja yang saya tunjukkan kepada Anda, jurnal Mobile Networks, ya, jurnal Mobile Networks, Ubiquitous Computing and Dependable Application atau JOWUA, ya. Jurnal ini bersifat gratisan, artinya waktu kita unduh kita tidak membayar, ya, tidak berbayar. Jadi bisa kita jadikan sebagai salah satu contoh saja, ya. Jadi kalau Anda searching di Google, banyak sekali jurnal-jurnal yang internasional, bidangnya adalah tentang wireless and networking. Nah, ini salah satu contoh aja, ya. Usahakan nanti Anda mencari jurnal itu yang tidak berbayar, ya, karena supaya tidak membebani Anda. Nah, yang bagus memang berbayar. Di situ memang jurnal bereputasi ya, seperti miliknya Elsevier atau juga IEEE ya. Kemudian juga miliknya Nature atau juga miliknya MDPI kan, dan juga yang lain-lain ya dari publisher-publisher yang lain. Tapi nanti usahakan Anda mencari jurnal yang memang gratis ya. Artinya kita tidak mencuri jurnalnya, kita juga tidak mencuri dengan cara yang tidak benar ya, tapi kita mendapatkannya dengan cara yang legal ya, dan juga mengaksesnya dengan cara yang tidak melanggar. Nah, dalam jurnal ini, saudara-saudara, itu adalah ada jurnal itu yang membahas tentang penerapan-penerapan atau juga pengembangan teknologi wireless, ya. Jadi di sini Anda bisa mencari gitu kan, salah satu contohnya gitu ya. Nah, di dalam jurnal ini gitu kan, kita klik current issue ya, atau juga arsip ya, di mana arsip ini nanti itu akan muncul dalam jurnal ini ya mengenai list daripada paper-paper yang telah diterima melalui seleksi reviewer ya. Nah, jurnal ini sudah contoh aja gitu kan, jurnal di tahun 2024 ya, itu papernya adalah, nah ini ya, ini paper-papernya ya. Jadi paper-paper yang itu berkaitan dengan teknologi wireless. Jadi Anda mencari paper yang berkaitan dengan penerapan teknologi wireless, networking ya, atau juga pengembangan teknologi wireless dalam segala aspek ya. Nah, Anda mencari satu paper saja, paper itu Anda baca, Anda pahami, kemudian juga Anda nanti presentasikan di dalam UAS ya. Sebagai contoh ya, contoh aja gitu ya, apa itu paper yang membahas tentang penerapan dari suatu teknologi wireless ya. Oke, coba kita cari ya. Oke, 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 oke. Mana ini? Hmm, oke, oke, oke. Hmm, oke, oke. Masih terlalu umum ya, tidak secara spesifik ya tentang pengembangan teknologi wireless ya. Coba kita carikan dari apa itu isu yang lain ya. Oke. Oh ini anu ya, energi efisien business management system for improving quality of service in network model. Oke. Ini juga bagus ya, tapi terlalu theoretical ya. Oke, terlalu theoretical. Oke, coba tahun yang lebih muda ya, tahun lebih awal ya. Oke. Nah, ini contohnya ya. Ini ada jurnal, judulnya adalah Location Aware DFS Scheduling Based on Improve Quality of Service Maximization with IoT Device in Cloud. Nah, ya. Jadi Anda berkewajiban mencari paper yang membahas tentang teknologi wireless, ya. Ini satu contohnya ya, Location Aware DFS Scheduling, ya. Jadi Anda itu klik aja gitu kan. Nah, nanti Anda juga bisa unduh ya. Paper ini dikarang oleh siapa ini? Dikarang oleh oke, gimana ini?
Oke, PDF-nya ya. Oke, ini PDF-nya ya. Dikarang oleh G. John Samuel B. ya, dan M. Bhaskar ya. Jadi Anda saudara-saudara kan membahas paper ini ya untuk mengetahui metode yang diusulkan dalam menyelesaikan masalah ya. Tentu Anda juga harus membaca masalahnya apa gitu ya, masalah utamanya ya yang dimunculkan dari paper ini ya, supaya Anda bisa belajar bagaimana peneliti itu merumuskan masalah ya. Tentu masalah itu rumusannya adalah sangat spesifik ya, terkait dengan cara kerja sistem ya. Kemudian juga itu memberikan clue metode yang diusulkan untuk mengatasi permasalahan tadi itu ya. Sehingga Pak saudara-saudara ini paper ini itu membahas tentang urgensinya ya teknologi cloud ya. Teknologi cloud jaringan wireless sorry mohon maaf jaringan cloud ya yang sifatnya adalah itu eh, dapat menampung data dalam ukuran yang sangat besar sekali ya, yang itu infrastruktur resource-nya itu bisa dirancang dalam bentuk cloud secara virtual ya. Nah, saudara-saudara tentu itu ini gitu ya, itu menjadi rujukan bagi kita untuk mengetahui perkembangan daripada teknologi wireless ya. Kita tidak tahu mengenai pengembangan dan juga penerapannya secara lebih luas teknologi wireless ini kalau kita tidak membaca paper ya. Sehingga Anda nanti gitu ya di dalam membaca paper itu pasti mendapatkan insight metode apa yang digunakan ya. Jadi metode yang digunakan di sini adalah metode kan maksimisasi QoS ya menggunakan LADFS model ya, location aware DFS scheduling. Jadi metode utamanya adalah ini ya, location aware DFS scheduling ya, berbasis QoS. Nah, itu ya. Jadi kenapa ini diusulkan untuk mengatasi masalah? Berarti ada masalah yang terjadi di dalam jaringan cloud itu ya. Di mana jaringan cloud itu bisa jadi adalah masalah ini ya, masalah QoS-nya itu turun ya. QoS-nya itu terkait dengan apa itu performansi jaringan ya, yang di situ ada latensi, ada congestion gitu ya, ada juga katakanlah eh, jitter delay yang sangat itu mengganggu performansi jaringan ya, sehingga perlu diusulkan scheduling. Ya, kenapa dia mengusulkan scheduling? Karena request data itu banyak sekali, query dari user itu banyak sekali ya. Nah, query-query ini diatur jadwalnya ya, scheduling ya, sehingga location aware DF scheduling ini ya secara masuk akal rasional bisa ya digunakan untuk mengatasi permasalahan service server kepada user atau juga kepada klien ya, terutama itu juga pada IoT device ya, di mana IoT device ini kan bekerjanya bisa jadi kita klasifikasikan dia tidak bekerja setiap waktu tapi bekerja dalam waktu tertentu misalkan ya. IoT ini berarti query datanya, permintaan datanya itu bisa kita atur ya kapan kita layani ya, sehingga apa, sehingga tidak terjadi congestion ya, tubrukan data atau tubrukan pemerintahan ya. Jadi ini sangat bagus sekali kan, bisa Anda kupas ya, bagaimana ada cara mengusulkan algoritmanya, ya implementasinya, kemudian mendapatkan datanya seperti apa, ya pengolahan datanya, ya kemudian analisis datanya, ya kemudian menunjukkan pengukuran performansi bahwa metode location awareness tadi itu ternyata berhasil mengatasi permasalahan congestion. Nah, di mana dia menunjukkan bahwa permasalahan congestion itu berhasil diatasi. Nah, itu ya. Jadi Anda tidak terlalu sulit ya, supaya Anda dapat juga belajar ya. Kita juga belajar dari orang lain mengusulkan metode untuk meningkatkan performansi jaringan wireless seperti itu ya. Ini sudah gabung Enggi Rahmat ya, Enggi Rahmat. Iya Pak, Oke. Tadi saya udah mau mulai duluan ya karena itu saya pikir nggak ada yang hadir ya, jadi saya rekam nanti ya. Kemudian baik juga baik. saya ini ya, saya unggah di LMS ya. Jadi waktu UASnya adalah Anda saya berikan tugas mencari jurnal tentang wireless and networking ya. Jadi jurnalnya di internet ya banyak sekali ya. Ini salah satu contoh aja ya, jurnal tentang apa itu wireless ya. Kemudian di dalam jurnal tentang wireless ini, bidang wireless ini, Anda mencari paper-paper yang membahas tentang penerapan atau juga pengembangan metode teknologi wireless ya. Teknologi wireless saat ini saudara-saudara sudah sangat pesat sekali ya, secara hardware ya, secara infrastruktur ya. Itu sampai di level katakanlah inter-satellite network ya, jaringan antar satelit Elon Musk. Ya, itu juga bisa dikategorikan wireless access ya. Kemudian juga dari satelit ke bumi itu juga wireless.
Kemudian dari bumi ya, dari stasiun penerima di bumi didistribusikan menggunakan LiVi atau VLC, Visible Light Communication ya. LiVi itu adalah pengembangan terbaru daripada teknologi wireless ya. WiFi ya, wireless fidelity ya. Sekarang berkembang namanya LiVi, Live Fidelity ya. WiFi atau Live Fidelity ini menggunakan LiVi ya, itu menggunakan LED ya. Dia tidak menggunakan gelombang radio yang berbasis kepada microwave ya, 2,4 GHz atau 5, sekian GHz. Tapi dia menggunakan pancaran cahaya LED yang tentu itu sangat lebih cepat, datanya lebih besar ya. Tapi ada juga kelemahan dan juga persyaratan khususnya ya. Jadi kalau Anda mau mencari paper yang membahas tentang teknologi LiVi atau juga optical wireless communication atau juga tentang itu visible light communication yang digunakan sebagai jaringan wireless, bagus juga ya, cari paper-papernya di jurnal-jurnal tadi itu ya. Kemudian Anda bahas, Anda kupas ya. Anda juga saya perlu ingatkan, Anda tidak berada dalam posisi mereview ya. Anda berada dalam posisi belajar dari paper yang sudah dipublikasikan ya. Tentu juga kita harus sebutkan siapa pengarangnya ya, kemudian juga kita sebutkan judulnya ya kan. Kemudian kita belajar dari paper yang telah ditulis tadi itu ya. Begitu Anggi ya. Halo. Baik, Pak. Ya. Kemudian ada pertanyaan sulit di dalam soal kuasa itu ya. Pertanyaan sulitnya adalah apa ide Anda untuk mengembangkan metode yang diusulkan dalam paper ya. Jadi kalau Anda tidak membaca papernya, pasti Anda tidak bisa mengembangkannya atau juga menerapkannya dalam hal-hal yang lain untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi mau nggak mau Anda harus baca ya. Baca ya, pahami papernya, kemudian presentasikan ya secara vlog ya dengan PPT yang Anda buat sendiri ya. Sehingga apa? Sehingga Anda dapat oh begini ya penerapannya ya. Ternyata wireless itu bisa juga dikerjakan ya. Ada katakanlah metode yang digunakan untuk meningkatkan quality of service ya. Oke ya. Nah, oke. Coba kita cari lagi contohnya. Mana ini? Terkait dengan IoT juga boleh ya, Internet of Things ya. Jadi IoT sangat luas sekali ya, dia berbasis katakanlah Raspberry, Arduino Uno ya, atau juga itu prosesor yang lain ya yang menyediakan fasilitas komunikasi data secara wireless juga boleh ya. Karena wireless ini sangat luas ya. Juga Bluetooth. Bluetooth itu udah lama nggak kita dengar ya, teknologi pengembangannya itu juga masih relevan untuk dibahas ya. Seperti itu. Mana ini ya? Eh, Mana ini? Oh, kalau ini masalah ini ya, itu security ya, secure proxy ya, masih wilayah security ya. Oke. Kita cari yang lain ya, karena itu bisa jadi juga di tahun lebih awal ya. Oke, coba kita cari ya. Nah ini juga anu ya, ini juga itu boleh ya, adware ya, Android adware detection using SUD and GFG. Nah itu juga boleh ya. Jadi banyak sekali contoh-contoh teknologi wireless ya yang dari bersumber dari paper yang bisa kita pelajari dan kita itu Anda sajikan untuk Anda presentasikan ya. Begitu Anggi ya. Gampang ya kira-kira ya. Baik, Pak. Insya Allah, Pak. Ya, jadi setiap orang mencari jurnalnya dulu, ya jurnal tentang wireless and networking, ya. Kemudian di dalam paper itu pastikan papernya tidak berbayar, ya, jurnal tidak berbayar sehingga bisa kita baca dengan cara yang legal, sehingga paper itu nanti Anda bisa unduh, Anda baca, Anda pahami, ya, kemudian Anda itu presentasikan di UAS, ya, sederhana, ya. Begitu Anggi ya. Baik, Pak. Oke, kalau begitu siapkan ya, cari jurnalnya ya. Anda bisa search di internet banyak sekali jurnal yang membahas tentang wireless ini ya. Yang saya pastikan adalah itu jurnal itu pastikan tidak berbayar ya. Jadi ini salah satu contoh Untuk jurnalnya cukup satu atau bagaimana, Pak? ya, satu aja ya, Oh, satu aja, baik. satu aja ya, satu tapi matang di dalam ya. Anda pelajari dengan cara yang matang ya. Oke. Oh, gitu. Baik-baik, Pak. Kemudian jurnalnya juga boleh bahasa Indonesia, tapi saya kurang recommended kalau untuk jurnal bahasa Indonesia itu ya karena itu ya itu teknologinya kurang kurang advance ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada jurnal dari Indonesia gitu kan yang itu
itu advance ya. Jadi coba nanti Anda cari gitu kan jurnal yang advance ya. Oke, coba ini Eurasip ya. Eurasip. Hmm. Oh, Springer ini. Oh, sekarang Springer ini pasti berbayar ya. Eurasip ini pasti berbayar ya. Oke, pasti berbayar ya karena memang bagus-bagus ya. Itu kontennya. Hmm. Mana ini ya? Oke, oke, bentar. Nah, ini juga ada ya. Contoh jurnal dari apa itu yang terindeks Scopus ya, jurnal itu ICC. Saya nggak bisa lihat itunya Pak ya, tampilan share screen-nya ya. Oke, oke, belum saya share belum. Oh iya baik Pak. Nah ini, nah ini juga bagus ya, jurnal ini ya, SRG, SSRG International Electronics ya, and Communication Engineering ya. Jadi jurnal ini dari Portland State University ya, dari USA ya. Itu jurnal ini Insya Allah tidak apa itu bagus ya. Coba kita lihat arsipnya ya, arsip. Oke, nah ini bagus ya. Oke. Coba kita cek salah satu isu ya atau ini ya. Jadi Anda bisa itu. Nah, ini ya. Ini juga bagus sekali ya. Jadi itu Anda betul bisa milih paper-paper yang membahas tentang teknologi wireless ya, penerapan dan juga pengembangan ya. Tinggal kita pilih aja mana yang kira-kira itu masih dalam wilayah teknologi wireless ya. Teknologi wireless mulai dari transmisi data boleh ya, mulai dari protokol juga boleh gitu kan, kemudian sampai kepada apa itu peningkatan performansi juga boleh, manajemen sistemnya juga boleh ya, bebas sekali ya. Jadi itu pilihannya bebas sekali ya. Coba kita cari yang terbaru. Nah ini juga ini bagus ini ya, routing ya, manage ya. Oke ya. The impacts of performance direction ya kan, oriented ya, forwarding through advanced minimum number of edge nodes ya, enhancing routing efficiency in mobile ad hoc networks. Manet. Nah, ini juga termasuk teknologi wireless ya. Ini bagus sekali ya. Jadi Anda bisa itu bisa diunduh. Nah, gampang kan? Diunduh boleh ya. Nah, gitu ya. Itu sudah cara ya. Baik Pak. Oke. Ya, oke, silakan disiapkan ya Anda Rahmat ya. Jadi UASnya nanti Anda nggak terlalu sulit ya. Cukup mencari jurnal, jurnal juga nanti saya kasih alamat-alamat tertentu ya yang saya rekomendasikan ya. Jadi Anda nggak terlalu sulit mencarinya ya. Demikian. Baik Pak. Oke, terima kasih. Silakan disiapkan waktunya ya. Saya kira sekian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, mohon maaf mau tanya Pak, kalau untuk yang TA gimana Pak? OTA nanti ya, pas UAS lah ya. Kan TA itu masih lama untuk presentasinya ya. Cukup Oh lama. gitu. Baik baik Nggak baik usah Pak. khawatir ya. Kerjakan segera ya, Anggi ya. Ya baik Pak Insya Allah. Bapak terima kasih banyak Pak Ya, atas ya, ya. waktunya. Ya, oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Waalaikumsalam warahmatullahi